warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بهما ma tamassakum abadan kitabullah wa sunnatur rasul sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah menurunkan para rasul, yang telah menurunkan para nabi sebagai pembawa risalah, sebagai orang-orang yang diasihi Allah Subhanahu wa taala, yang oleh Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka berupa wahyu, berupa mukjizat, yang akhirnya wahyu tersebut sampai kepada kita umat manusia semata-mata dalam rangka untuk bagaimana kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal siapa yang kita sembah. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus sebagai utusan yang terakhir. Allah utus sebagai khatamun nabi, sebagai penutup para nabi, yang pada dasarnya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat akhir zaman yang menjadi umat beliau, yang diunggulkan daripada umat-umat manusia yang lain, maka patutlah kita bersyukur menjadi umatun Nabi, menjadi umat Nabi Muhammad SAW, menjadi umat akhir zaman yang insya Allah karena kita semua sudah dijamin nanti di akhirat kelak sebagai umat muslim yang percaya akan adanya akhirat hari akhir, kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW ketika nabi-nabi yang lain tidak bisa untuk memberikan syafaat. Semua dilarikan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka umat nabi-nabi terdahulu, semua akan berdatangan untuk menuju Nabi Muhammad SAW untuk meminta syafaatnya. Oleh karenanya tidak mungkin ketika Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaatnya kepada umat-umat terdahulu, kepada umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim dan yang lainnya, sebelum kita umat Nabi Muhammad diberikan syafaat terlebih dahulu. Ini keuntungan kita. Yang kedua, kenapa begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita?
Karena kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, melihat wajah Nabi, namun begitu cintanya kita kepada orang yang tidak pernah kita temui. Gitu. Karena kita begitu memuliakan Nabi Muhammad SAW, maka kitalah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang dirindukan oleh Nabi juga. Kalau orang para sahabat dikatakan mereka adalah sahabatku, gitu. Tapi kalau dikatakan sebagai saudaraku, kitalah saudara Nabi Muhammad SAW yang selalu dirindukan oleh beliau, dan kita pun selalu merindukan beliau. Mudah-mudahan kita semua, terutama yang hadir di majelis ilmu ini, yang selalu mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW, akan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf saya sudah 2 pekan ini masih saya absen karena kondisi badan saya. Ternyata sakit seperti itu kalau sudah ngedrop, pulihnya lama, perlu waktu yang lama untuk pulih. Sampai dengan sekarang saja sepertinya penciuman saya belum seberapa normal. Kalau lidah makan sudah enak. Ketika kemarin saya kena seperti ini waktu pas COVID, yakin saya kena COVID seperti itu. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan coba mengkaji pada subuh hari ini sebagai makhluk Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai kitab-kitab beliau. Maka kita akan coba membahas tentang ta'riful Quran. Ta'riful Quran. Paling tidak nanti ada beberapa bahasan. Al-Quran sebagai kalamullah, Al-Quran sebagai mukjizat, Al-Quran sebagai Al-Munazzalu ala qalbi Muhammad, atau Al-Quran Al-Manqul bitawatur, Al-Quran Al-Muta'addatu salat. Mudah-mudahan tadi selesai, kalau enggak ya pelan-pelan bisa disambung lagi. Di jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap nabi atau rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti diberikan kepada mereka mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak berlaku bagi seluruh nabi itu akan diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya nabi-nabi tertentu yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kitab ini menjadi sesuatu mukjizat yang paling besar di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Nah, sebelum Al-Qur'anul Karim, banyak kitab-kitab juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Di antaranya ada kitab Zabur, Taurat, apalagi Injil, sampai dengan Al-Quran. Kitab-kitab itu sampai dengan sekarang yang terjaga keautentikannya, yang terjaga kemurniannya, yang tidak tersentuh campur tangan manusia, hanya tinggal satu. Apa itu? Al-Quranul Karim. Nanti kita coba bahas itu. Kenapa Al-Quran? Bagaimana kitab-kitab yang sebelumnya? Begitu ya. Oleh karenanya ketika Umar bin Khattab masih mengkaji kitab Injil atau Taurat dan ketahuan Nabi Muhammad, Umar bin Khattab ditegur. Kenapa engkau masih membuka kitab tersebut? Itu zaman Nabi ya.
Padahal ketika Nabi Musa masih hidup, maka dia pasti akan beriman kepadaku. Gitu. Artinya cukup dengan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya bisa disampaikan di situ, Al-Quran ini menjadi mukjizat yang sangat sempurna sebagai penyempurna kitab-kitab Allah yang terdahulu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Alkitab, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadikan salah satu ciri bukti apakah seseorang itu beriman atau tidak. Oleh karenanya beriman kepada kitab-kitab Allah masuk ke dalam sebuah rukun. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi. Boleh, kita harus yakin dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, selain dari Al-Quran. Kita bisa boleh meyakini dan mengimani karena itu bagian daripada rukun iman. Tetapi kita tidak boleh cukuplah di akhir zaman ini Al-Quran sebagai kitab yang kita kaji. Gitu. Dan di sini kita akan coba menukil sedikit apa itu sebenarnya Al-Quranul Karim. Kenapa dia menjadi begitu istimewa? Kenapa Al-Quranul Karim ini menjadi kitab yang terbaik? Nah, gitu. Karena mukjizat banyak sekali. Contoh, kenapa Al-Quran bisa menjadi lebih baik dari mukjizat yang pernah diturunkan misalnya Nabi Musa. Dengan kehebatannya Nabi Musa, tongkat ini dilemparkan ke laut bisa menjadi jalan gitu ya, terbelah lautan. Atau mungkin Nabi Musa tongkatnya dilemparkan bisa menjadi ular, gitu ya, luar biasa sekali. Atau mungkin nabi-nabi yang lain, misalnya Nabi Isa, orang yang sakit dipegang saja matanya, sakit mata bisa sembuh, matanya langsung sembuh dari sakit mata. Bahkan orang yang sudah meninggal bisa dibangkitkan sama Nabi Isa alaihissalam, kemudian hidup kembali. Ini sesuatu yang luar biasa sepertinya begitu ya. Apakah iya itu tidak lebih hebat daripada Al-Quranul Karim? Apakah iya mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi sebelumnya lebih hebat dari yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran juga banyak punya menerima mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak. Kalau cuma dibandingkan dengan hal seperti itu. Kalau Nabi Musa, tongkat yang dilempar lautan bisa menjadi jalan, terbelah lautan tersebut. Mainan Nabi Muhammad dari kecil, mainan bulan itu digeser-geser sama dia. Jarinya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Iya, sampai kemudian ini masih kecil. Nah, sudah dewasa, sampai orang kafir Quraisy tidak percaya kalau Nabi Muhammad SAW itu sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Akhirnya, kalau memang engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, tunjukkan mukjizatmu. Coba belah bulan tersebut. Dibelah sama Nabi, dibelah. Belah yang separuh ke sana ke sini. Itu terbukti sekali. Dan ketika mukjizat itu dibuktikan secara sains sekarang ini, betul bulan itu dulu pernah terbelah. Secara sains itu disorot dengan apa namanya itu? Ternyata betul. Nah, ini bulan ini misalnya ini ya, bulan ini pernah terbelah. Garis belahan itu pernah ada apa namanya ya? Kalau misalkan kita ada tanah bulat kayak gini,
kita belah, terus kita tutup lagi, duk, gitu ya. Pasti ada bekas benturan tersebut yang jendol keluar gitu ya. Nah jendolan keluar ini ada di dalam bulan itu ketika disorot pakai kamera yang aneh. Ada itu garis-garis jendolan. Inilah bukti secara sains betul ternyata. Dijelaskan bahwa bulan pernah Nah kemudian apa hebatnya dengan kemudian mukjizat yang lain dari Al-Qur'anul Karim? Al-Qur'anul Karim ini apa namanya Pak? Al-Qur'an ini namanya Mushaf Al-Qur'an. Ini mushaf ya. Terus Al-Qur'an yang sebenarnya di mana? Gini. Siapa yang menurunkan Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Melalui siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, disinilah kita akan coba pertama mengkaji di dalam surat Asy-Syura ayat 192 sampai dengan 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Qur'an ini benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Bukti. Karena banyak sekali, mohon maaf, orang-orang di luar Islam belum percaya, belum yakin Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Nazala bihir ruhul amin. Yang dibawa turun oleh Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin? Yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Ke dalam hatimu Muhammad agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, di dalam Quran surat As-Surah ayat 94 Allah menjelaskan nazzala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Ke dalam hatimu Muhammad agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Berarti Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke dalam hati Muhammad. Nah, Al-Quran sesungguhnya adalah ada di dalam qalbu Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ. Maka sesungguhnya yang sampai kepada kita ini sudah menjadi sebuah mushaf. Dulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada mushaf Al-Quran, itu belum ada. Gitu kita dipahami ya Bapak ya. Maka ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, wajarlah kenapa ketika masih kecil Nabi Muhammad SAW umur sekitar 7 tahun sedang bermain dengan anaknya Halimah. Siapa Halimah? Anaknya Siapa Halimah? Yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad punya saudara sepersusuan, yaitu anaknya Halimah As-Sa'diyah tersebut. Lagi main-main itu, kemudian umur 7 tahun main di petak umpet lah begitu ya. Ada sosok putih yang turun 2 menemui Nabi Muhammad SAW kecil, kemudian dada Nabi dibelah. Takutlah ketakutan
anaknya Halimatus Sa'diyah melaporkan kepada Halimah, gitu, saudaraku telah ada yang membunuh, seperti itulah laporan kepada Halimah. Umi saudaraku ada yang bunuh Muhammad, itu dadanya dibelah sama orang tadi, turun putih tua gitu. Kemudian Halimatus Sa'diyah begitu takutnya lari, kemudian melihat di mana kemudian Nabi Muhammad sedang asik bermain di situ. Sudah ketutup lagi. Mana loh? Gak ada. Tadi padahal dia dibunuh, dadanya dibelah. Nah di sini dari kecil, dada Nabi Muhammad SAW sudah dioperasi sama malaikat jin. Diambil hatinya, kemudian dibersihkan dari kotoran kolbu tersebut. Disinilah sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wahyu akan turun kepada beliau ke situ. Maka dibersihkan dulu dengan bejana, dengan kemudian air dari surga dibersihkan. Nah, dari sini sudah ketahuan nih, sebelum itu nggak ada ilmu kedokteran, dapatnya dari situ lah ilmu bedah itu. Nah, dari Islam. Nah, gitu ya. Nah, jadi bedah duluan zaman segitu, nah sekarang sudah bisa ilmu bedah. Nah, maka itulah nanti akan menjadi sebuah ukuran. Hikmahnya adalah sampai kepada kita bagaimana cara kita untuk bisa memahami sebuah Al-Quranul Karim agar bisa masuk ke dalam kolbu kita yang kotor ini. Yang kotor. Nabi Muhammad SAW aja dicuci, dibuka, dibelah, Pak. Nah, kita pernah nggak dada kita dibelah, Pak? Mas Adi pernah? Pernah ya dibelah dadanya? Bisul, Pak. Bisul, masalah. Bisul kayak begitu gak ada bandingannya kita. Maka begitu mulianya Nabi Muhammad SAW, kolbunya, hatinya sudah bersih. Kita, Masya Allah, bebal betul memahami Al-Quran ini. Waduh, sulit betul. Untuk menghafal susah betul maksudnya. Masya Allah, nanti ada trik-triknya. Oleh-olehnya nanti seperti itu. Kita coba. Baik, jamaah sungguh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba bahas kembali bahwa yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, yang dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jin.